Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Sabtu kita kembali bertemu di dalam satu renungan kita di pagi hari ini. Kita akan berbicara saudara hari ini tetap saudara ya 10 hukum Tuhan. Ya kemarin kita udah masuk ke dalam poin yang ke-9 saudara, hukum yang 9, dan hari ini adalah hukum yang terakhir saudara yang akan kita baca sama-sama di dalam Keluaran 20 ayat 17. Ya kan? Yang berkata begini. Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun juga yang dipunyai sesamamu. Gitu saudara. Ini dahsyat ini saudara ya. Dikatakan janganlah engkau mengingini. Dikatakan janganlah engkau mengingini rumah sesamamu. Dia katakan istrinya, budak-budaknya, saudara, dan lain-lainnya. Begitu saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya mulai ya, saya sering memperhatikan anak-anak kita masih kecil gitu saudara ya kan. Ketika mereka masih kecil gitu saudara, mereka ribut hanya gara-gara anak satu dengan anak yang lainnya berkelahi, itu karena gara-gara salah satu menginginkan barang dari temannya itu saudara. Ya, kalau perempuan mereka sedang main boneka, ketika bonekanya sedang dipegang, lalu tiba-tiba anak kecil itu rebut boneka yang sudah dipegang sama temannya, lalu kemudian berkelahilah mereka saudara. Begitu. Kalau laki-laki ya, ketika temannya sedang main mobil-mobilan atau tembak-tembakan, robot-robotan begitu saudara, tiba-tiba ketika sedang main itu saudara, tiba-tiba ada laki-laki, anak laki-laki lain lalu mulai mengambil mainan temannya itu saudara, lalu kemudian berkelahilah mereka saudara, ribut lagi saudara. Dan ini buat saya baik untuk kita renungkan saudara. Kenapa mereka saudara kok bisa menginginkan sesuatu saudara yang bukan milik dia saudara? Kenapa saudara? Ya, karena memang mereka masih kanak-kanak saudara. Mereka belum mengerti tentang hal-hal kebenaran begitu saudara. Oleh karena itu bukan miliknya pun saudara, ketika orang dilihat orang asik dengan mainannya, dia lihat bahwa mainannya temannya lebih baik, dia nggak peduli, dia ambil, dia rebut saudara, lalu kemudian dia jadikan hak miliknya begitu saudara. Kenapa? Karena memang masih anak-anak. Nah, kalau seandainya kita, saudara, Kristen-Kristen yang kanak-kanak, saudara, ya kita bisa lakukan itu, saudara. Ya, menghalalkan segala cara, yang penting gua dapat. Begitu, saudara. Rasul Paulus pernah berkati dalam 1 Korintus yang ke-13, saudara. Dalam 1 Korintus yang ke-13, ayat yang ke-11, dia berkata begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, dikatakan. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Paulus jelas sekali berkata dengan sangat jelas. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Saudara, ketika seseorang masih menginginkan milik orang lain, ya, maka kita adalah seperti kanak-kanak. Kita berpikir seperti kanak-kanak, kita berkata-kata seperti kanak-kanak. Maka, saudara, tolak ukurnya adalah ketika engkau sudah menjadi dewasa, maka engkau meninggalkan sifat kanak-kanakmu. Maka orang-orang yang dewasa, saudara, di dalam iman, saudara, dia tidak lagi berpikir bagaimana dia mendapatkan bukan miliknya itu, milik tetangganya, milik temannya menjadi miliknya. Tidak, saudara. Tetapi orientednya, saudara, dia memikirkan tentang bagaimana Yesus disenangkan. Dia berpikir bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan. Dia berpikir bagaimana supaya dalam kehidupannya jiwa-jiwa dimenangkan, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berpesan pada pagi hari ini, janganlah menjadi seperti anak-anak. Ya, kalau engkau punya karakter, punya sifat, punya rohani masih seperti kanak-kanak, ya, maka engkau hanya berpikir seperti kanak-kanak. Engkau menginginkan sesuatu yang bukan milikmu, saudara.
Kita hanya bisa menuntut, meminta, saudara. Meminta, menuntut, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Nah, saudara, satu hari Yohanes Pembaptis hendak membaptis, saudara. Lalu kumpullah beberapa orang pemungut cukai, ya saudara, ya para tentara-tentara datang di situ dan mereka mulai menanyakan tentang sesuatu, saudara, tentang hal yang penting yang kita bahas hari ini. Lalu ada orang bertanya gini, Yohanes di dalam Lukas yang ketiga ayat yang ke-10 berkata begini. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dia katakan, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, dikatakan saudara. Lalu jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Waduh, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya mengerti tentang kebenaran ini, saudara, ketika kita sudah percaya mengiring Tuhan, saudara, maka poin yang tadi kita baca, saudara, seperti pemungut cukai, saudara, dia mulai bertanya, dia katakan, lalu Rasul Yohanes berkata, jangan, nggak boleh kamu menagih lebih dari apa yang sudah ditentukan. Saudara, jangankan menginginkan rumah temannya, jangankan menginginkan sesuatu yang lebih lagi, saudara. Menagih lebih dari apa yang ditentukan aja nggak boleh, saudara. Iya kan? Nggak boleh, saudara. Bahkan ketika pemungut cukai sudah selesai, saudara, lalu tentara datang menghampiri dia dan berkata, kalau aku apa yang harus kulakukan? Ya katakan, jangan kamu memeras. Waduh, saudara. Ya kan? Jangan kamu memeras. Lalu dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangankan menginginkan milik orang, saudara. Dan Tuhan sudah ajarkan buat setiap kita, saudara. Ya, bahwa biarlah setiap kita hidup dari apa yang memang sudah berkatnya kita. Kalau bukan berkatnya kita, saudara, apalagi menginginkan sesuatu yang bukan punya milik kita, saudara. Stop, hentikan itu semuanya. Bahkan di dalam Ibrani yang ke-13, saudara. Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata begini, saudara. Dikatakan begini, Ibrani ke-13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, ini yang akan saya tekankan sedikit. Kenapa ada orang kok serakah banget begitu, saudara? Kayaknya nggak pernah puas, saudara. Ya, punya tetangganya mau diembat juga, saudara. Ya kan, punya orang tuanya embat juga, saudara. Begitu kan, punya siapapun yang ada kesempatan ambil sikat semuanya begitu. Kenapa kok kayaknya ada orang yang bahasa orang Bekasi maruk banget begitu, saudara. Ya, setiap ada pokoknya dia ambil. Caranya gimana? Pokoknya jadi, pokoknya gua ambil begitu, saudara. Nah, Alkitab ajarkan, saudara, kepada kita pada hari ini, saudara. Janganlah menginginkan rumah sesamamu. Dikatakan, kenapa ada orang yang seperti itu? Ya ini dia. Karena ada orang yang tidak pernah puas, ya, dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya. Makanya di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, saudara. Ketika engkau jadikan uang menjadi Tuhan kita, saudara, maka sifat kita tidak akan pernah puas. Ya, selalu ingin lagi. Kalau bisa semuanya diambil, saudara. Karena itu, saudara, Alkitab sudah sangat jelas katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Untuk menghilangkan rasa keinginan, saudara, untuk memiliki segala sesuatu yang bukan milik kita. Ya, untuk menghilangkan rasa keinginan untuk merebut yang bukan hak kita, saudara. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Artinya hiduplah selalu dengan ucapan syukur. Kalau kita dapat hari ini, saudara, 1 juta puji Tuhan. Ya, kita dapat
dari satu kebenaran. Kalau kita dapat hari ini lebih dari 5 juta, puji Tuhan, saudara. Ya, karena kita dapat dari semuanya, karena kebenaran. Ya, jadi kalau seandainya kita mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak serakah. Kita akan menjadi anak Tuhan yang tidak menginginkan apa yang bukan milik kita, saudara. Kita menjadi anak Tuhan yang bisa melakukan firman Tuhan tadi, saudara. Janganlah menginginkan rumah sesamamu. Ya, kenapa? Karena orang yang dewasa dan hidup dengan penuh ucapan syukur, saya ulangin, orang-orang Kristen yang dewasa dan hidup dengan penuh ucapan syukur, maka dia tidak akan pernah terkontaminasi dengan apa yang tadi kita tuliskan, yang kita bacakan tadi. Biarlah pagi hari ini kita menjadi orang Kristen yang pertama dewasa, yang kedua selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.